Pergi ke tempat yang banyak cogannya. Lewat dari setahun, lupakan, move on. Come on guys, masih banyak yang lebih baik. Iya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru pertama kali see my face, hi, my name is Darlene. And udah lama banget gak bikin konten, but today I have my mom here with me. Yeah, tepuk tangan. Okay, so for today, without any further ado, hari ini bakal ada question and answer with my personal psychologist, aka my mom. Jadi Ami jurusan psikologi juga dulu, terus dia masih ngajar special needs children right now. So yeah. Dan kemarin I udah buka question box di Instagram, dan udah banyak teman-teman yang nanya-nanya aneh-aneh semua. Jadi siap untuk menjawab Yang aneh juga ya. Oke, udah gitu ya guys. Jadi tungguin terus, siapa tahu question kalian dijawab. So let's get into it. Mau yang santai-santai dulu lah ya. Iya. Yang santai-santai Terserah. dulu. Oke, mood booster paling ampuh buat Darlene. Makan. Makan apa spesifik dong? Makan sushi. Nah, bener guys, bener banget tuh. Habis putus. Habis putus. Iya. Waduh. Best way to handle heartbreak. Wih. Waduh. Makan Gimana, yang enak-enak. Jalan-jalan, cari yang hijau-hijau. Terus pergi ke tempat yang banyak cogannya. Like mother, like daughter. Iya. Ya, buat apa dipikir-pikir lagi? Kan jalannya masih panjang. Bener. Masih banyak yang lebih baik. Iya. The best is yet to come. Asik. apalagi masih Udah. SMA lah ya. Iya, apalagi masih SMA, belum kuliah, belum kerja, ya kan? Banyak banget tuh yang high quality jomblo. Bener. Oke, ini ada lagi nih. Tips biar nggak bosenan sama doi. Ya, jangan ketemunya jangan tiap hari. Oh ya, bener. Minggu sekali aja. Biar tiap ketemu spesial. Spesial. Tapi inget, jangan di tempat gelap. Yang terang, yang rame. Ya kan? Artinya banyak setan ya. Setannya. Iya. Emosi. Tante, cara biar nahan emosi gimana? Biar nggak kayak kompor meleduk. Waduh. Makanya jangan bobo kompor. Garing. Jangan bobo kompor kemana-mana dong. Iya kan? Emosi itu sesuatu yang harus dikontrol. Caranya ya belajar dari awal, dari kecil, biar nggak emosian. Kalau misalnya udah keburu gede tuh sudah keburu emosian gimana? Mungkin dia kebanyakan garam kali. Jadi Darah darah tinggi, iya kan? Iya. Makanya makan juga perlu dijaga, jangan kebanyakan garam. Jaga pola makan juga lah ya. Terus mungkin jangan stres kali ya. Iya, buat apa sih stres, ya kan? Enjoy aja. Ya, kita harus tetap bersyukur masih bisa bernafas dengan baik. Betul. Ya, dan nggak sakit. Nggak ya sakit. Ampun, iya betul. Lagi bisa makan sushi. Nah, iya. Oke. Tante, aku mau nanya, kira-kira tips dapet cowok gimana ya? Lu aja yang jomblo, udahlah. Gue juga kok. Tips dapet cowok. Kalau mau dapet cowok itu be yourself. Gak usah dibuat-buat, gak usah pakai topeng. Kalau dia suka kita ya kita memang begini dari awalnya. Kalau kita pakai topeng lama-lama ketahuan juga. Iya. Putus Akhir-akhirnya juga. gitu juga ya. Iya. Apalagi kalau pacaran kan biasanya people only show the best version of themselves kan. Tapi kalau misalnya nanti abis married pasti ketahuan Keluar juga semuanya. Iya. Akhirnya tahu begini gue nggak kawin sama dia. Nah, makanya jangan banyak pakai topeng. Kita jadi orang yang cheerful, yang baik, enak diajak ngomong, nyambung. Iya, attitude kita juga mesti baik. Iya. Intinya Kalau gitu. nggak nyambung susah sih, iya kan? Bokap barusan nguap, ye mantap. Kalau kedengeran maaf ya. Didoain aja terus gitu. Iya, yang terbaik. Kok you nanya? I sih. Gak skip. Oke, Tante, cara nolak orang yang baik gimana sih biar nggak sakit hati? Wah, susah tuh emang tuh. Kalau memang kamu nggak suka, ya ajak ngomong baik-baik, traktir makan dulu, kasih yang enak-enak, traktir boba. Akhirnya Ya kan? pahit.
Bilangnya gini, tampil jujur aja, ngomong seadanya. Kenapa kamu gak suka sama dia? Apakah kamu belum mau pacaran? Atau bukan tipenya, ya kan? Tapi ngomongnya baik-baik, jangan menyerang orangnya. Benar. Ya kan? Nanti sakit hati. Sakit hati, dukun bertindak. Waduh, disantet Gawat. guys. Iya, hati-hati aja tuh. Ya, aduh. Iya. Kalau misalnya udah ditolak terus tapi nggak mau mundur-mundur gimana? Ada saatnya dia pasti mundur. Waktu akan berbicara. Oh. Tapi kalau dia nggak mundur-mundur ya, itu artinya dia benar-benar cinta sama kamu. Itu bukan cinta kayaknya, itu Apa? obsesi nggak? Obsesi. Iya. Ada yang benar-benar cinta, ada yang obsesi. Lihat aja, kelihatan kok. Kalau yang obsesi doang, biasanya dia marah-marah, ya kan? Banting-banting, gebrak-gebrak. Tapi kalau dia benar-benar cinta, dia akan menunggu dengan setia. Widih. Sampai kamu siap. Oh, enggak, sampai kamu nikah sama yang lain. Kasihan. Itu Baru udah dia lebih move baik, on. baru move on, ya. Kayaknya waktu menunggu setahun aja kali ya. Lewat dari setahun lupakan, move on. Come on guys, masih banyak yang lebih baik. Iya, iya, iya. Lagi ya. Iya. Apalagi kalau ada yang nanti ngejar-ngejar kamu lagi. Siapa tahu lebih baik, ya kan? Oke, nah ini seru nih. Tante mau nanya, gimana cara kita tahu bahwa orang itu adalah yang tepat buat kita? Oh, yang tepat The buat one. kita. Iya, the one. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Iya. Kalau Tuhan selalu buka jalan buat kamu, rencana kamu sama dia dilancarkan, itu artinya dia yang tepat buat kita. Tapi kalau kita rencana apa digagalin, rencana apa digagalkan, coba tanya Tuhan lagi. Apakah benar dia buat kita? Kalau yang tepat tuh pasti dilancarkan. Mau ada halangan juga nanti ada jalan. Ada jalan keluar, iya. Pasti ada jalan keluar. Dua keluarga juga setuju, ya kan? Karena pernikahan tanpa persetujuan dari orang tua juga nggak bagus. Benar. Harus setuju dulu, baru nikah. Kalau you yourself, how do you know Papi is the one? Ya karena gitu, setiap kali rencana kita doa dulu, ya kan? Kalau aku sih biasanya minta tanda dari Tuhan, tapi itu tergantung iman kamu, ya kan? Biasanya Tuhan kalau kita minta tanda, dia suka kasih tuh. Either dari teman, Teman atau dari orang tua atau ada kejadian apa gitu ya. Makanya dari awal deket dulu sama Tuhan. Maka semua rencana kamu, semua impian kamu pasti diwujudkan. Kalau yang bagus loh ya, yang positif ya, yang sesuai dengan jalan Tuhan. Karena kan kadang Gitu. orang kalau lagi fall in off-nya suka Lupa. iya buta yang Iya. udah lampu merah aja masih terobos gitu Terobos, loh. jangan. Nah, iya gitu. Apalagi orang tuh kalau cintanya, kasihnya tulus, biasanya dia tidak membuat kita rusak. Apalagi Kalau misalnya cowoknya tarik ulur kita sebagai cewek atau sebaliknya harus gimana? Kayak tarik ulur berarti kadang deket, kadang enggak. oh mungkin dia mau menguji kamu kali, ya. Kamu sayang juga nggak sama dia? Ya nggak apa-apa sih. Tapi tarik ulurnya jangan kelamaan. Iya benar. Iya kan? Kesel juga. Kalau udah kelamaan juga kesel juga. Ada dua kemungkinan, dia nguji kamu atau dia nggak bener-bener. Iya, PHP doang. PHP doang. Iseng-iseng doang. Karena ada orang yang senang dikejar-kejar. Iya, ada orang yang cuma seneng dikejar-kejar. Nanti kalau udah dapet dia bosen. Ayo Allah, bosan lo. Biasanya tuh tipenya cowok, dia senengnya dikejar-kejar, ya kan? Oke, ya pintar-pintar kita lah ya ngeliatnya Pintar-pintar mana kita. tipenya. Iya. Antara yang mau ngetes, yang sebenarnya memang beneran suka, atau yang emang cuma PHP doang. PHP doang, iya. Itu tolong ditinggalin aja. udah. Jangan, Nggak itu worth it, jangan nggak worth it. tuh. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Buang-buang energi. Cari yang lebih baik. Cari yang lebih baik. Intinya dari semua ini adalah cari yang lebih baik. Gak bercanda. Oke, ini ada lagi. Oh, wow. Ada dua nih yang mirip. Yang satu, Tan, kalau misalnya kita PDKT sama orang yang beda 9 atau 10 tahun gitu, menurut Tante Waduh. gimana? Satu lagi yang mirip. Tante kalau seumuran 18, pacaran sama yang jauh lebih tua, wajar nggak Tante? Ada nggak batas umur yang wajar? Batas umur yang wajar 5 tahun. Itu menurut emang bener-bener
Terus menurut penelitian kita masih sejalan pikiran, terus begitu masih seumur ya, biasanya masih satu generasi satu hobi gitu ya. Satu generasi itu penting karena kalau gapnya udah terlalu jauh, nanti yang tua biasanya suka ngomong gini, lu anak kecil tahu apa sih gitu ya. Nah itu dalam hubungan keluarga tuh nggak bagus tuh yang kayak gitu ya. Pas lagi pacaran sih nggak muncul. Nah kalau dari pas pacaran udah muncul ya tinggalin aja. Iya, biasanya sih kalau udah 10 tahun ke atas tuh janganlah kalau menurut aku sih. Karena udah beda generasi. Nanti bayangin kalau kamu masih senang happy-happy, senang jalan-jalan ke mall, senang naik gunung, suami kamu udah tua renta, pakai tongkat. Akhirnya kamu cari temen yang bisa diajak jalan. Akhirnya terjadi tetot. Nah, gitu biasanya. Iya. Jadi jangan cari yang terlalu tua, jangan. Saya udah SMA, kamu masih baru lahir. Aduh, kamu tahu apa? Aku udah makan garamnya dunia, tapi kamu masih bayi. Ya kan? Nah, enaknya tuh yang seumur 4 tahun, 5 tahun. 2 tahun juga masih oke ya, karena sependapat, sepikiran, dan satu generasi. Ya itu sih pilihan kamu sih. Iya. Back again to you guys ya. Iya. Kan opinion ya. Iya. Opinion, ya. Gimana caranya supaya anak mau open sama orang tua? Gue mau nanti kalau gue punya anak klop gitu kayak kalian gitu katanya. Mulai dari orang tuanya. Mulai dari kalian. Iya, kalau kalian nanti jadi orang tua, mulai dari orang tuanya, dari kalian. Ya kalian juga mesti open, terbuka, menghargai apa kata anak. Sedikit kata-katanya jangan bilang, udah jangan ngomong, mami lagi sibuk. Jangan ya. Jadi dengerin aja, dengerin dengan penjelasan mereka yang masih 5 tahun, dengerin meskipun ngomongnya ngaco. Ntar udah 10 tahun lebih baik lagi, udah 15 tahun lebih baik lagi. Selalu jadi pendengar yang baik. Pas lagi remaja tuh penting banget jadi pendengar yang baik. Jadi pengamat yang baik. Ya apapun gerak-geriknya harus diamati. Karena apa? Jangan berpikiran bahwa anak kita udah gede ini pasti dia bisa sendiri. Waktunya kita happy-happy karena anak kita udah gede. Oh itu salah. Makin gede anak, resikonya makin besar. Bukannya selalu kepo, bukannya selalu mau ikut campur, bukan. Tapi mengamati. Kalau dia udah mulai melenceng, kita lurusin lagi. Udah mulai melenceng, lurusin lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngamatin, gimana kita mau tahu dia melenceng apa enggak? Benar. Kalau dia pendiam, ya kita korek-korek sedikit. Sambil ajak makan sushi, ya kan? Ajak makan pizza. Beliin boba, kita korek-korek, ya kan? Nah, lama-lama anak akan merasa deket sama orang tua. Dibangun dari kecil sih. Lebih open. Dari kecil, dari bayi dibangun. Pesan saya kepada generasi ini nanti jangan kebanyakan kerja. Kalau punya keluarga itu harus balance antara kerja dengan memperhatikan keluarga. Ya kan, kalau kita kebanyakan kerja, keluarga kita bakal di bawah. Kalau kita memperhatikan keluarga terus, nanti duitnya nggak ada juga. Benar, nggak bisa juga. Iya, jadi kita harus balance. Money cannot gantiin your presence in your Iya. family. Jadi walaupun anaknya mau dikasih duit sebanyak apapun, kalau misalnya orang tuanya nggak hadir, ya percuma. Anaknya malah bakal menggunakan uang itu untuk hal-hal yang nggak bijak ya. Especially zaman now gitu, oh my god gitu, kayak semuanya gampang diakses ya, apalagi punya teman-teman dan lain-lain pasti tuh gampang banget ya. Yang kita sama SMA pasti tahu lah ya seberapa rusaknya gitu kadang ya pertemanan di sekeliling kita gitu, kitanya yang mesti pinter-pinter cari teman juga. Iya, jadi kehadiran orang tua itu lebih penting daripada hadiah. Dalam arti kita hadir dan connect, gak cuman hadir terus masing-masing pegang HP. Gimana kalau misalnya orang itu toxic gitu dalam hubungan, harus gimana? Tapi kayak sign-nya itu kita nggak bisa lihat kadang. Oke deh, main perasaan aja. Kita kan kalau punya hubungan baik, pasti kalau ketemu dia akan merasa nyaman,
ya kan? Kalau ketemu dia akan merasa happy, senang, ya. Terus udah gitu berasa safe gitu ya. Nah, kalau kamu mau ketemu dia udah nggak berasa nyaman, apalagi berasa takut, cemas, yang negatif ya itu kayaknya udah toksik deh. Apalagi kalau kamu begitu ketemu pulang-pulang lebam gitu kan, bahaya juga. Jangan. Itu benar-benar harus udah ditinggalin, karena nanti kalau kamu melangkah ke pernikahan itu akan jauh lebih buruk. Kita nggak tahu ya, siapa tahu dulu dia pernah sering dipukul orang tuanya atau pamannya atau bibinya atau orang-orang terdekatnya ya, pernah di-abuse. Nah itu kita nggak tahu ya. Jadi dia muncul setelah dia besar, setelah dia punya tenaga sendiri, dia punya apa, itu secara nggak langsung itu akan terbawa dalam hubungan. Lingkungan itu sangat penting pada saat anak tumbuh ya. Kalau lingkungannya negatif, dia akan berlaku seperti negatif. Kalau dia positif ya 75% dia akan positif. Jadi anak tumbuh itu seperti kertas putih ya, kalau kata ilmu psikologi ya. Orang tua bisa menulis mau tulisan yang positif atau tulisan yang negatif atau dikosongin aja, terserah gitu ya. Jadi semuanya itu ada pengaruhnya sama masa lalu dia. Jadi kalau punya pacar yang suka mukul, lebih baik ditinggalin. Bisa dia berubah kalau Tuhan yang ubah ya. Tapi itu tergantung dia mau atau enggak. Benar. Karena Tuhan mengubah kita kalau kita mau. Kalau kita nggak mau juga Tuhan nggak paksa. Iya. Ya, tapi kamu mau ambil resiko itu. Nah, terserah kamu ya. Balik lagi ke orang masing-masing. Balik lagi ya, kalau kamu mau ambil resiko bonyok tiap hari ya terserah. Tapi kalau saya bilang ya jangan, lebih baik ya. Hidupmu kan bukan untuk diperlakukan negatif sama orang. Oke, pertanyaan kedua dari terakhir ya. Kalau misalnya dalam hubungan itu, mereka nanya nih, harusnya cowoknya yang bayar semua kalau ngedate atau 50-50? Karena kan biasanya ada yang kayak dididiknya, kalau ngedate cowoknya harus bayar semua gitu. Enggak juga. Kalau pengalaman saya sih, waktu saya pacaran 50-50. Karena kita waktu pacaran tuh dua-duanya udah mulai kerja. Emang waktu pacaran SMA akhir, tapi dua-duanya kerja. Saya ngelesin, guru les ya. Penghasilan saya udah 3 bulannya orang gajian tuh. Widih, kaya ya. Kaya. Zaman itu. Papinya Darlin juga udah mulai kerja di tempat saudara ya. Jadi kita masing-masing udah punya penghasilan sendiri. Makanya penting kalau pacaran tuh punya penghasilan sendiri sih menurut aku. Bukan dari orang tua terus ya. Karena gak enak juga mau pacaran mau pacaran dong, masa begitu, mau nonton dong gitu kan, gak enak ya. Jadi waktu dulu kita selalu punya ini komitmen, hari ini saya yang bayar ya gitu, soalnya saya habis gajian nih. Bener gitu kan, biasanya cowok gitu ya, gengsi ya. Gengsi. Iya, bener nih gitu kan gitu. Nah kalau kamu punya pacar misalnya lebih kaya jauh, nggak apa-apa, tetap kita bisa bayarin dia, ya kan? Kan Sekali-sekali nggak apa-apa. Misalnya pergi ke restoran yang lebih murah, kita yang bayar. Nanti ke restoran yang lebih mahal, ya udah dia yang bayar karena dia punya uang lebih, ya nggak apa-apa. Tapi sebagai cewek jangan melulu kita menerima, ya kan? Memberi juga, ya kan? Prinsip dari kasih adalah memberi. Ya kan, kasih memberi. Jadi enak tuh. Nanti dalam pernikahan juga gitu, ya kan? Poin-poin yang ini aku yang bayar, poin-poin yang ini kamu yang bayar, nggak apa-apa. Oke, last question. Oh, last question. Menurut Tante kalau misalnya pacaran beda agama gimana? Nah, ini memang sulit ya. Dari dulu ya, itu isu yang benar-benar sulit gitu. Kalau saya sih memilih tidak, karena agama itu penting sekali buat saya, ya, buat nanti kalau saya punya anak, ya kan. Anaknya bingung. Saya pingin seluruh keluarga pergi ke tempat ibadah yang sama bersama-sama, ya kan.
punya hari raya yang sama, ya kan? Nggak terpecah-pecah gitu. Karena lama-kelamaan kita kalau berumah tangga agamanya beda, lama-lama sedih juga sih. Ya itu sih tergantung pilihan Kecuali juga. emang ada yang mau pindah salah satunya. Iya, beneran salah ya. satunya mau pindah, komitmen ya nggak Komitmen. apa-apa gitu ya. Iya. Tapi kalau dua-duanya masih bertahan, ya nggak apa-apa juga, tergantung pilihan Iya, iya, kamu ya. Tapi kalau bagi saya sih, agama itu penting bagi keluarga saya. Jadi kalau bisa, kita semuanya satu iman, ya kan? Kita bangun keluarga dalam satu iman, satu kepercayaan, ya, satu tujuan gitu. Jadi dalam satu kapal itu, nakodanya cuma satu, yaitu Tuhan yang kita sembah. Nggak ada dua gitu ya. Kalau dua, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, akhirnya kapalnya begini ya. Jadi nggak bagus juga gitu ya. Tapi semua tergantung pilihan kamu. Ini each people's choice lah ya. Iya, karena yang satu agama aja banyak problem, apalagi yang beda. Oke. Oke, sudah selesai semuanya. Maaf ya kalau ada yang nggak dijawab, ntar gue edit di sini nih pertanyaan-pertanyaan yang absurd ya. Kesel liatnya, udahlah. Apa tuh yang absurd? Banyak. Oh banyak. Nih ada yang nanya. Apa? Tante, tanah liat sebenarnya lihat apa, Tan? Lihat- mau ngereceh. Lihat kamu. Iya, selalu lah ya. Banyak deh pokoknya lah ya yang agak-agak absurd. Segitu dulu for today. Maaf kalau agak panjang ya, tapi semoga you guys get something out of this. Yes. Sambil dengar-dengar juga gitu ya. Siapa tahu dapat wejangan hidup kan. Kayak gitu. Udah, jadi I think that's all from me today. I hope you learned something. Thank you for my mom to be my guest today. Okay, see you in the next video. Bye bye.